Nah, ini nih polemik yang banyak ditanyakan kepada saya. Pertanyaan seputar pasca kelulusan atau saya menyebutnya sindrom pasca kampus. Banyak yang masih galau, bimbang, gundah gulana mau dibawa kemana langkah kaki selanjutnya. Lebih baik saya lanjut kuliah, mencoba bekerja, atau nikah saja. Kalau kamu, pilih yang mana? Mungkin inilah peran life plan sesungguhnya. Seseorang yang sudah menuliskan rencana seharusnya tidak akan bimbang akan lanjut menempuh jalan yang mana. Tapi mbak, saya sudah coba mengikuti life plan saya. Ternyata Allah belum rezekikan juga. Curhat seorang adik kelas. Jangan bersedih kawan, solih dan solihah. Tugas manusia memang hanya menuliskan rencana. Namun sandarkan ikhlas terhadap apapun ketetapannya. Bukankah skenario Allah yang paling indah adanya? Saya teringat Ibnu Qayyim pernah berkata, silakan Anda melakukan sebab atau usaha dan ikhtiar, apapun yang terbaik. Tetapi, kosongkan selalu hatimu dari semua sebab itu agar tetap terarah kepada Allah. Saat membaca itu, rasanya jelek sekali di hati. Maksud beliau apa? Betapa kita sering terlalu menuhankan ikhtiar. Merasa bahwa jikalau kita sudah berusaha, seharusnya setiap keinginan akan terwujud pada akhirnya. Merasa jikalau sudah kita sandarkan setiap harapan dan doa, Allah akan mengabulkan setiap asa. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan istilah akhir-akhir tidak pernah mengkhianati usaha. Ada sunatullah yang bekerja di sana. Namun, jangan lupa pula untuk selalu libatkan iman dalam perjalanannya. Labuhkan setiap ikhtiar kita pada keimanan tertinggi pada irodatnya. Dengan iman, kita akan selalu percaya bahwa memang Allah tidak pernah luput mendengarkan doa. Hakikatnya, selalu dikabulkan setiap pinta. Hanya mungkin berbeda-beda bentuknya. Ada yang diberikan segera, ditunda, atau digantikan dengan yang lebih baik menurutnya. Pun tak perlu bersedih dan merasa Allah di mana saat kita sudah jor-joran berusaha. Kita tidak pernah tahu gunungan pahala yang mungkin telah Allah siapkan sebagai pengganti doa-doa yang tidak terkabulkan menurut pandangan manusia. Jangan lupakan pula bahwa yang Allah lihat adalah proses saat mengerja, bukan mutlak hasil akhir yang zahir terlihat mata. Belajarlah kepada kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan Nabi Nuh dan Nabi Musa. Tentu begitu patah hatinya jikalau hasil akhir jumlah pengikut dihitung sebagai satu-satunya hasil yang akan ditimbang oleh Robnya. Tapi bukan. Proses perjuangan dan usahalah sesungguhnya yang akan tertimbang pada neraca. Sabarkan hatimu, kuatkan kesabaranmu, libatkan iman dalam setiap ikhtiarmu. Niscaya kita akan lebih memahami manisnya takwa seiring tertempanya diri oleh waktu. Oke. Segitu dulu kita bahas perihal menuhankan ikhtiar, yang sebenarnya sudah saya bahas lengkap di buku pertama saya. Jadi harus bagaimana di tengah kegalauan mengenai sebenarnya ketetapan Allah mana yang bekerja untuk kita. Sesungguhnya skenario terbaik apakah yang Allah siapkan untuk saya? Kalau prinsip saya pribadi, di tengah kebimbangan tadi, ketuk semua pintu yang ada, lalu lihatlah mana rezeki yang memang Allah pilihkan untuk kita. Terkadang, kita terlalu sibuk pada kekhawatiran, terus memikirkan bagaimana masa depan, hingga mungkin terlupa untuk menyadarkan segalanya pada doa, meminta kepada satu-satunya zat yang maha kuasa atas masa depan kita, agar ia senantiasa menjaga setiap derap langkah hidup kita, agar selalu dalam naungan keridhoannya. Sebagai contoh, dalam life plan saya, sebenarnya saya ingin langsung lanjut S2 setelah menyelesaikan studi S1. Maka, sedari sebelum lulus, saya sudah mulai mengukir ikhtiar dengan cara mendaftar ke universitas, mendaftar beasiswa, pun mengikuti tes IELTS, karena merupakan syarat mutlak requirement yang diminta. Qadarullah, setelah sekian banyak usaha yang tertempa, ternyata hilal belum tertangkap mata. Rezeki dari Allah belum juga sampai kepada saya. Meski nilai IELTS sudah mencukupi dan saya sudah mengantongi LOA atau Letter of Acceptance dari Imperial College London,
Nyatanya rezeki beasiswa masih belum terlihat adanya. Di tengah kondisi itu juga, saya coba ketuk pintu rezeki bekerja, yaitu dengan mengirimkan lamaran kerja ke beberapa tempat. Alhamdulillah, saya diterima di 3 tempat. Salah satu lembaga yang menerima menawari saya untuk menjadi asisten riset seorang profesor di FKM UI. Saya kemudian belajar untuk ikhlas menerima ketetapan bahwa bisa jadi pintu inilah yang sudah Allah pilihkan untuk saya. Karena memang begitu mulus jalannya. Mungkin inilah jawaban Allah terhadap doa saya, bahwa di masa itu bukanlah masa yang tepat bagi saya untuk melanjutkan sekolah, melainkan bekerja terlebih dahulu. Itulah pintu yang dibukakan olehnya. Pintu jawaban kemana seharusnya langkah ini dibawa selanjutnya. Di bawah akan saya ceritakan bagaimana saya belajar untuk semakin memahami bahwa memang ternyata skenario Allah lah yang terbaik adanya. Terus perihal menikah bagaimana? Jujur, bagi saya pribadi, pada life plan yang saya buat, saya berencana menikah pada usia 24 tahun, yaitu saat saya sudah menyelesaikan studi S2. Bagi yang berencana untuk segera menikah pasca lulus sarjana, silahkan diketuk juga pintunya. Lalu belajarlah untuk memahami ketetapan terbaiknya, karena bisa jadi sang pangeran Allah kirimkan segera, atau ia tunda kehadirannya. Kasus saya pribadi, dari rencana awal yang ingin menikah di usia ke-24, Allah percepat. Qadarullah, saya menikah di usia 22, tepat 4 bulan sebelum Allah rezekikan untuk berangkat studi S2. Tuh kan, maka marilah kita belajar. Di tengah kebimbangan, selalu libatkan Allah dalam setiap urusan. Ketuk semua pintu yang ada, lalu biarkan Allah menyapa kita dengan rencana terbaiknya. Antara kecewa dan iman kita. Di subbab ini, saya ingin menggarisbawahi perihal ikhtiar dan memahami ketetapan. Perihal manusiawi memiliki kekecewaan saat menemui kegagalan, karena saya yakin dari sekian banyak ikhtiar kita, pasti tak selalu mulus hasilnya. Ada yang sesuai dengan ekspektasi diri, tak jarang yang membuat kecewa hati. Ada seorang muslimah yang bertanya saat saya mengisi kajian muslimah di UI tentang apakah saya pernah merasakan gagal dan kecewa. Bagi saya, gagal adalah sebuah hasil usaha, sedangkan kecewa adalah sebuah rasa. Kecewa itulah rasa yang bersemayam di dada saat saya merasakan karya tulis tidak menjadi juara, mendapatkan pengumuman tidak lolos beasiswa, suami tidak jadi bisa melanjutkan S2, dan sederet hasil ikhtiar yang tidak berbuah manis di penghujung akhirnya. Ini bukan tentang 1 atau 2 kali ikhtiar, bisa jadi bilangannya sudah berbelas atau berpuluh ikhtiar yang dikerjakan. Jadi kecewanya pun sudah beranak pinak jika dijumlahkan. Tapi saya selalu meyakini, seorang muslim itu selalu punya cara sendiri untuk menata hatinya. Saat kecewa hadir dalam perjalanan hidupnya, ia akan kuatkan imannya. Karena kecewa itu rasa yang letaknya pun sama dalam hati kita. Tentu kuatnya iman dapat menutupi secercah lubang kecewa yang terukir di sana. Karena hatinya selalu mengilhami bahwa apa yang sudah Allah beri adalah yang terbaik dibandingkan skenario buatan diri. Jika iman itu artinya percaya, lalu pertanyaannya, sudah sejauh mana kita percaya pada ketetapannya? Sedangkan maut, rezeki, dan jodoh sudah dituliskan olehnya jauh sebelum kita lahir ke dunia. Maka apa yang kita terima tak akan berkurang atau bertambah karena manusia. Besaran yang didapat tentu sudah sesuai dengan takarannya. Lalu, di manakah letak iman atau percaya padanya saat kecewa terus bergelayut dalam dada dan terus menggerutui ketetapannya? Kecewa itu boleh saja, sangat manusiawi kehadirannya. Namanya juga perihal hati, gak bisa dibohongi. Hadirnya gak bisa dibuat-buat atau dengan mudahnya diusir pergi. Perlu iman yang menghiasi hati dan takwa yang menghiasi diri. Sikap kita menghadapi kekecewaan yang menjadi poin utamanya di sini.
memilih menggerutu sepanjang hari, menyesali ketetapan yang sudah dituliskan ilahi, marah dengan apa yang terjadi, atau terus mencoba menata hati. Bukankah luas nikmatnya jauh lebih banyak dari apa yang kita minta? Bukankah pengetahuannya jauh lebih luas dari apa yang terekam indera? Maka disitulah alasan kenapa tawakal perlu disertakan dalam setiap ikhtiar. Karena apa yang diketahui oleh seorang hamba masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pengetahuannya. Tapi Mbak, hati tuh rasanya sakit banget, ujar seorang akhwat. Bukankah Allah sudah berikan obat penenang hati? Baca kalamnya untuk mendamaikan sanubari, agar iman tersiram dengan bacaan penguat diri, agar hati semakin teryakini bahwa hakikatnya Allah itu selalu mengabulkan doa. Dengan 3 bentuk jawabannya, entah diberikan segera, ia tunda, atau ia gantikan yang jauh lebih baik menurutnya. Maka seharusnya kecewa itu tak akan lama bersemayam dalam dada. Jika ia gantikan kekecewaannya dengan untayan doa-doa, agar Allah kuatkan hatinya, biarkan sabar dalam perjalanannya, dan tunjukkan kebaikan di penghujung ceritanya. Tulisan ini pun pengingat bagi saya, agar iman tak menjadi sekedar kata, namun hadirnya mengilhami gerak langkah diri dalam keseharian kita. Semoga Allah jadikan kita sebagai bagian dari orang-orang yang mampu menghapus kecewa dengan tawa, selalu bersyukur atas setiap ketetapan yang dituliskan olehnya di dunia, menjadi pemberat amal untuk menuju surga. Gagal. Kenapa bimbang? Sebelumnya kita sudah membahas tentang rasa kecewa. Kali ini kita bahas salah satu penyebabnya. Ya, kegagalan yang kita temui sebagai sebuah hasil usaha. Maka tulisan ini saya buat berawal dari pengalaman pribadi. Ada pertanyaan seorang saudari jauh di tanah air sana. Mbak, kok hidupnya kayak sempurna banget ya? Keluarga, karir, studi berhasil semua. Begitu ujarnya. Memang begitukah kenyataannya? Saya ceritakan kejadian yang tak jarang mewarnai hari-hari saya ya. Di suatu siang, saya menerima email pengumuman bahwa saya terpilih dari sekian ratus aplikan sebagai finalis lomba poster yang diselenggarakan di UCL, yaitu UCL Population and Lifelong Health Domain Symposium. Ceritanya, hari Selasa 17 Januari 2017, itulah final kompetisinya. Sudah ngeprint poster yang mahal banget. Pergi-pagi menuju UCL Institute of Child Health dan makan buah saja seharian. Karena menu halal entah di mana, nggak ditemukan. Di luar dugaan ternyata banyak kolega dari VAR Institute yang datang, termasuk supervisor utama saya, profesor di bidang infectious disease epidemiologi. Namanya kompetisi, tentu berharap menang dong. Ya iyalah. Singkat cerita, di akhir simposium, di tengah jantung saya berdebar kencang mempertanyakan akankah saya masuk sebagai pemenang, minimal runner up lah. Dan ternyata jeng-jeng, nama saya tidak termasuk di jajaran pemenangnya. Walaupun surprisingly saya tetap maju ke depan serta mendapat tepukan banyak orang untuk mengambil sertifikat mewakili kolega saya yang kebetulan sudah pulang. Sedih nggak? Ya iya, kecewa, pasti ada. Saya kan juga manusia biasa. Tapi, sikap kita selanjutnya yang akan mendewasakan iman. Bisa saja saya menggerutu sepanjang jalan sambil menyesali kenapa Allah tidak memenangkan saya dalam perlombaan. Atau berpikir kenapa kesuksesan tidak juga datang dalam setiap ikhtiar. Bukan, saya meyakini bahwa bukan itu yang seharusnya menghiasi akhlak seorang muslim yang beriman. Saat kegagalan datang, yang coba saya lakukan adalah menghadirkan takwa dalam hati, meyakini bahwa apapun yang menimpa diri hingga hari ini, semua sudah berjalan sesuai ketetapan ilahi. Kecewa dan sedih boleh saja, namanya juga manusia. Namun, selanjutnya hadirkan takwa yang menempa sabar dalam dada. Jangan dikira kegagalan saya hanya 1 atau 2 kali. Tidak.
Kalau kata orang Jepang, saya sudah merasakan gagal dan jatuh berkali-kali, dan saya pahami itu sebagai proses pendewasaan diri. Lanjut sekolah S2 dan S3, apa ada yang tahu sudah berapa kali aplikasi beasiswa saya ditolak? Publikasi ilmiah internasional, apa ada yang tahu sudah berapa kali saya gagal ditolak untuk penerbitan? Menjalani peran sebagai mahasiswa, ibu, istri, dan anak. Apa ada yang tahu berapa jam waktu istirahat saya dalam berapa banyak tugas yang harus dikerja? Sungguh, tidak ada yang mampu mengukur lelah dan letih kita. Jika niatan kita bukan hanya untuknya, sayanglah semua lelah jika hanya berakhir menjadi keringat saja, tanpa tertulis pahala amal dan kebaikan di sana. Saat gagal datang dan dipahami sebagai tindakan Allah yang tidak sayang, tidakkah kita melihat begitu banyak kegagalan yang jauh lebih besar yang ditimpakan kepada Nabi dan Rasul kita sepanjang perjalanan? Tahukah apa doa saya sebelum pengumuman pemenang di saya menggenggam erat tangan saya dan berkata, "Ya Allah, berikan tunduk syukurku saat menang dan kuatkan aku ketika kalah yang menjadi jawaban." Seharusnya kesuksesan tidak diiringi dengan kebanggaan. Kegagalan tidak diiringi dengan penyesalan sepanjang jalan. Gagal dan menang, semua adalah takdir darinya, bagian dari irodatnya, bahkan lebih tepatnya lagi, semua itu adalah miliknya. Kalau dikasih menang, tugas kita bersyukur karena Allah rezekikan. Saat Allah tak berikan, tak perlu menyesal karena memang bukan milik kita sejak awal. Saya menganggapnya sebagai bahan pembelajaran, sama persis dengan pengalaman saya kala itu. Dan ternyata, setelah saya renungi dan resapi, simposium ini memang dibuka untuk early career researcher. Awalnya, saya memang iseng mendaftar karena kebetulan ada penelitian di Bali dengan topik yang sama, diperlombakan di sini. Tapi setelah saya cermati, banyak kolega-kolega saya, semua postdoktoral, researcher atau dosen, yang mengikuti event ini. Setelah saya mencari-cari definisi early career researcher di UK, ternyata maknanya adalah mereka yang sedang berkarir selama rentang waktu 5-8 tahun setelah PhD-nya, minimal sudah bergelar doktor. Jeng, tersadarkanlah saya. Di situ saya langsung merasa seperti anak bawang atau remahan-remahan rempeyek. Mungkin istilah yang paling mewakilkan. Sertifikat runner-up poster competition yang saya bawa itu pun milik Managing Doctor Project Iconic di VAR. Tentu level saya jauh di bawah mereka. Mereka yang sudah jungkir balik di dunia penelitian lebih dari 10-15 tahun lamanya. Pasca acara, setelah saya pikir-pikir, saya adalah kompetitor termuda di sana. Saya sampai menduga, apakah mungkin panitia salah memilih ya? Karena secara kategori pun saya tidak masuk kriteria sebagai peserta. Disinilah saatnya saya mengambil hikmah sebanyak-banyaknya, mengetahui kekurangan dari penelitian saya dan berusaha menyempurnakannya, mengubah kecewa menjadi syukur karena pengalaman ditambahkan olehnya, lalu mengubah kegagalan menjadi kesempatan baru yang terbuka. Saya akan coba terapkan apa perkataan guru nursery si kecil di sini. Don't worry, we can try again. An epilogue note 2. Kemiskinan yang paling buruk. Kemiskinan yang paling buruk bukanlah miskin harta, tetapi kemiskinan azam atau tekad. Ini adalah kampus saya, University College London. Universitas yang tahun 2014 lalu saat saya memutuskan kuliah di tempat ini, menempati kedudukan sebagai peringkat keempat universitas terbaik di dunia. Jangan ditanya sudah berapa kali aplikasi S3 saya tidak diterima. Mungkin lebih dari 10 jumlahnya. Bahkan sebelum saya lulus S2, saya sudah bergerak mencari beasiswa S3. Qadarullah, Allah belum izinkan saya hingga 2 tahun setelahnya.
yang saya yakini selalu ada hikmah di balik setiap ketetapannya. Saya diberi waktu penuh untuk menjaga anak-anak saya selama 2 tahun pengasuhannya. Bisa juga ketetapannya ini adalah bentuk jawaban doa saya agar mendapatkan supervisor yang mumpuni dan baik perangainya. Karena bagi mahasiswa S3, lancar mandeknya S3-nya bergantung besar pada siapa supervisornya. Hingga akhirnya Allah menjawab doa saya. Saya diterima S3 bahkan tanpa proposal penelitian. Supervisor menyetujui hanya dengan melihat CV saya. Lihatlah, begitu mudah terjadi jika memang sudah menjadi kehendak Zat yang Maha Kuasa. Intinya, jika saja saya memutuskan untuk berhenti mencoba, saya yakin pencapaian ini tak akan terjadi di depan mata. Jika tekad saya terlemahkan oleh hasil yang pertama, kedua, atau ketiga, tentu saya tidak bisa melihat kebaikan di akhir penghujungnya. Jika cobaan, baik ringan atau beratnya, mampu melemahkan azam kita, apa sudah patut kita disebut sebagai hambanya? Sedangkan Nabi, Rasul, dan orang mukmin terdahulu sudah diberi ujian yang jauh lebih berat daripada kita. Maka jangan ada frasa putus asa dalam kamus kita. Jangan biarkan kegagalan melemahkan tekad kita. Bertakwalah padanya dan biarkan Ia yang menunjukkan jalan-jalan terbaiknya. Saat mengejar impian terasa begitu berat dan melelahkan. Saat peluh dan penat menangis jauhnya jarak kepada tujuan, saat penantian mengenai takdirmu mulai memunculkan ragu, maka kujadikan sujud khusyukku sebagai bukti penghambaan padamu. Maka ku ceritakan sedih dan harapanku dalam untayan air mata beriring doa-doa syahdu, agar engkau tahu bahwa keimanan terhadap janjimu terus terpatri kuat dalam hatiku. Jangan hanya dengan izinmu. Segalanya dapat terjadi, setidak mungkin apapun itu, sesulit apapun terlihat dalam pandangan hambamu. Menunggu, tak selamanya semembosankan itu. Setiap orang pasti pernah mengalami masa deg-degan. Siapa ya jodoh saya? Pangeran atau bidadari mana yang akan Allah jadikan penggenap separuh agama? Kalau saya, jangan dibawa baper, jangan pusing kalau jodoh belum datang. Itu tandanya Allah begitu sayang. Allah beri kesempatan untuk semakin banyak beramal di masa-masa sendirian. Allah berikan kelapangan untuk memaksimalkan potensi diri untuk mengukir sebanyak-banyak kebaikan dan kebermanfaatan. Maka selamat memasuki sebuah fase baru, fase dalam sebuah penantian ruang dan waktu. Mulailah kita masuk ke dalam masa penantian, menjelajah ruang tunggu, menunggu ketetapannya dengan harapan hati untuk bertemu. Setiap orang pasti pernah mengalami masa menunggu, mulai dari menunggu yang sederhana seperti menunggu antrian, menunggu bus atau kereta di jadwal keberangkatan, hingga menunggu jodoh datang. Topik utama ini, ada begitu banyak catatan, deretan tunggu yang kita lakukan dalam hidup. Yang baru lulus kuliah menunggu datangnya panggilan kerja, yang ingin melanjutkan sekolah ke universitas ternama menunggu keputusan diterima, atau mungkin menunggu keputusan beasiswa, atau bahkan keduanya. Yang masih single menunggu datangnya pinangan ke KUA. Yang sudah menikah menunggu kedatangan buah hati yang pertama. Yang sudah Allah rezekikan mengandung anak pertama menunggu kelahiran buah hati tercinta. Begitupun saat kita menunggu terkabulnya setiap bait-bait doa dari lisan yang meminta, entah kecukupan rezeki, jodoh yang berakhlak mulia, anak yang solih dan solihah, diberi kesembuhan penyakit, kelapangan berhaji menuju rumahnya yang mulia, membahagiakan orang tua, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua adalah rentetan penantian dalam hidup kita, deretan daftar tunggu yang menghiasi diari keseharian kita.
Bukan masalah menunggunya, karena ini adalah sesuatu yang pasti dan memang harus dijalani. Namun, yang harus digarisbawahi adalah attitude kita saat menunggu. Apakah diiringi ragu dan gerutu, atau tetap bersabar meyakini rezeki darinya tidak akan tertukar atau salah waktu. Maka untukmu yang masih terjatuh dalam ragu, marilah kita mengingat kembali kisah keluarga Imron yang mulia. Dengan kesabarannya menunggu Allah mengabulkan doa akan kehadiran seorang anak yang didamba. Marilah kita sama-sama berkaca kepada Nabi Zakaria yang di usia rentanya tak berputus asa berharap Robnya yang sempurna. Dan teringatlah kita dengan kukuhnya takwa saat beliau menegaskan dalam pinta, "Sungguh aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Robku." Begitu tunduk khusyuk menyelami makna seorang hamba. Sejauh manakah iman kita mampu menempa sabar saat doa masih Allah tangguhkan dan belum jelas terlihat jawaban? Sejauh manakah kita mampu berbaik sangka terhadap kebesarannya tatkala usaha dan penantian kita belum membuahkan hasil yang nyata? Sejauh manakah kita mampu mempertahankan takwa saat derasnya cobaan darinya terus mengalir mengisi masa? Maka ingatlah ini, wahai diriku dan saudara-saudariku. Tak perlu kita ragu karena skenario terindahnya yang selalu iringi jalan berliku. Seringkali dikabulkan dalam sekejap waktu, sesekali menunggu, sesekali digantikan dengan yang lebih bermutu. Terus begitu, karena cintanya tak pernah lekang tergilas waktu. Kian menaungi hati-hati syahdu yang begitu yakin pada kebesaran Sang Maha Pemilik kalbu. Masih terkait dengan menunggu, ada satu hal lagi yang ingin saya bagi. Setiap orang pasti menunggu, tapi ada yang membedakan output dari cara menunggu setiap orang. Ada yang menunggu menghasilkan, ada juga yang menunggunya tidak membuahkan. Bedanya apa? Bedanya terletak pada apa yang dikerjakan pada saat menunggu. Ada tipikal orang yang terus bergerak dalam masa penantian, ada pula yang terlarut dalam kesia-siaan. Maka saya selalu menanamkan dalam ingatan, jadikanlah waktu luang sebagai musuh terbesar. Karena jika tidak kita manfaatkan dalam kebaikan, ia akan menyeret kita kepada kemaksiatan atau seminimal-minimalnya kepada kesia-siaan. Masih teringat kesibukan saya saat di masa SMA dan kuliah S1. Aduh, berasa tua. Rasanya tiada hari tanpa agenda. Justru merasa ada yang aneh jika bisa diam di rumah. Hingga pernah saat saya bekerja, mungkin hari libur saya hanya total 7 hari dalam 1 tahun. Ya, benar 1 tahun. Itu pun saat lebaran. Saat menikah, 3 hari setelah menikah saya langsung kembali bekerja. Honeymoon, tidak terpikirkan. Cuma bisa nebeng saat ada kerjaan kantor dinas keluar. Ini nggak niat atau memang nggak modal. Poinnya, marilah kita mengisi penantian kita dengan produktivitas. Yang menunggu panggilan kerja, yuk disambi bantu orang tua atau sekedar berkontribusi untuk masyarakat sekitar. Yang menunggu kelulusan sarjana, yuk sembari mengukir prestasi dan kebermanfaatan dalam organisasi. Yang masih jadi jombloan dan jomblowati, yuk terus perbaiki diri hingga saat sang kekasih hadir menemani. Pribadi solih pun solihah lah yang akan hiasi diri. Yang menunggu anak-anak besar menjadi solih-solihah, yuk kita terus mengkaji kalamnya melalui kajian majelis taklim mingguan atau sekedar kajian online. Intinya mah, marilah kita menunggu, tapi menunggu yang bukan sembarang menunggu. Menunggu dengan terus mengukir kebaikan dan melakukan perbaikan seiring waktu. Menunggu yang menjadikan kita semakin dekat dengan keriduan Rob yang dituju. Karena saya selalu meyakini, selalu ada hikmah yang Allah beri dalam setiap jeda waktu tunggu. Entah kesabaran, penguji keimanan, atau sekedar ruang untuk mengukir amal. Bukankah sering kita merasakan begitu banyak kejutan dari Ar-Rahman di tengah-tengah masa penantian? Maka merunduk syukurlah dalam tunggu dan harapmu, merendah amallah dalam sabarmu. Semoga Allah senantiasa menjaga diri-diri kita dari kelalaian,
Semoga hanya rentetan amalan baik yang menghiasi daftar tunggu kita dalam keseharian. Bisa dibilang hidup ini pun sebenarnya menunggu ajal datang dan datangnya hari kebangkitan, menunggu segala amal perbuatan ditimbang, berharap rahmatnya akan mengantar kaki lemah ini menuju surga yang diidamkan. Teringat perkataan seorang adik tersayang, dengan menunggu, Allah hendak mengajarkan kita agar lebih bijaksana terhadap waktu. Maka pertanyaannya bukan seberapa panjang waktu tunggu, tapi apa yang bisa kita lakukan di ruang tunggu. Saat jodoh tak kunjung datang, betapa Allah selalu ingin membahagiakan kita di setiap kegundahan. Seolah Ia mengatakan, tenanglah, teguhlah, dan optimislah. Karena di penghujung malam ada pagi yang cerah, di balik batu yang besar ada mata air yang menyejukkan. Setelah perjalanan panjang ada sungai yang mengalir menjernihkan, dan setelah kelelahan ada tidur yang tenang. Ya Rob, berilah kami kekuatan agar terhindar dari kecemasan, rasa gundah dan ketidaksemangatan. Bimbing langkah kaki kami untuk senantiasa berjalan dalam ketaatan, dalam situasi apapun yang Engkau tetapkan. Mbak, mungkin saya sudah berada sangat lama di ruang tunggu, tapi kenapa Allah tidak juga kabulkan doa saya untuk bertemu dengan jodoh ya? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Begitu curhat yang tak jarang saya dengar baik dari seorang awat atau ikhwan. Jodoh adalah bagian dari rahasia takdir yang tidak dapat disibak oleh makhluk. Layaknya rahasia, ia begitu rapat terjaga. Tidak ada yang mengetahui alur kedatangannya kecuali Sang Pencipta. Dibilang jauh, tiba-tiba ia datang menyapa. Dikatakan dekat, tak jarang ia bergerak menjauh jaraknya. Calon yang sudah lama dinanti ternyata menjadi milik orang lain. Orang yang tiada pernah diprediksi ternyata menjadi pendamping hidup saat ini. Subhanallah. Begitulah jodoh, ibarat takdir Allah yang kerahasiaannya terjaga kokoh. Gak bisa dimungkiri sih. Bisa jadi ada di antara kita yang merasa sudah begitu lama di ruang tunggunya, menanti pinangan yang tidak pernah tahu kapan akan datang. Di saat teman-teman lain sudah sibuk menyebar undangan, merencanakan akad dan resepsi pernikahan, atau bahkan menggelar hajat akikahan, ada sebagian teman yang masih menanti kedatangan sang bidadari atau pangeran. Lalu apa yang harus dilakukan saat jodoh tak kunjung datang? Yang pasti, jangan pernah berkecil hati. Cobalah untuk merunduk ke bawah, jangan berlama-lama menatap ke atas. Maksudnya apa? Coba kita merenungi kondisi saudara maupun saudari kita yang lain, yang biasa saja masa penantiannya sudah jauh lebih lama. Bisa jadi mereka adalah orang yang lebih berkualitas dari kita, dari segi jenjang pendidikannya, pemahaman agamanya, keindahan akhlak atau kedudukan sosialnya. Jika kita pernah gagal menjalani proses di awal perjodohan, maka mungkin ada di antara saudara atau saudari kita yang gagal di ambang pintu pernikahan. Kalau ternyata kita termasuk yang merasakan pahitnya kegagalan di ambang pintu pernikahan, maka bukankah tidak sedikit yang merasakan pahitnya kegagalan pasca duduk di pelaminan? Bukankah bisa jadi melalui takdirnya Allah hindarkan kita dari rasa sakit dan kecewa? Maka belajarlah untuk lebih banyak mengejar syukur, melihat dari sisi positif, dan berbaik sangka terhadap apapun ketetapannya. Yakinlah bahwa hanya skenario terbaik yang telah Allah siapkan untuk setiap hamba-hambanya yang bertakwa. Oh Allah, remind me that your plans for me are better than my plan. Satu hal lagi yang harus kita pahami, sesungguhnya tidak ada jaminan bahwa mereka yang sudah menikah, atau mereka yang sudah menikah lebih dulu, atau mereka yang sudah dikaruniai anak memiliki lebih banyak timbangan amal dan kebaikannya. Sungguh, tidak ada jaminan. Bahkan bisa jadi ada pula pernikahan yang membuat seseorang semakin lalai, berkurang amalan kebaikan, atau semakin menumpuk dosa karena bergunjing tentang kekurangan pasangan.
Nauzubillah, semoga Allah hindarkan. Poinnya apa? Saya hanya ingin katakan bahwa menikah itu memang sunnah Rasulullah yang dicinta. Namun bukan berarti saat kita belum menggapai agama, kita merasa ketinggalan kereta. Buktikanlah bahwa bisa jadi dengan masih sendiri kita mampu mengukir amalan, pahala dan kebaikan yang jauh lebih banyak lagi. Bukankah itu poin penting dari kehidupan yang diberi? Jangan sampai karena perkara ini kita berputus asa dan bersempit hati, sampai-sampai melupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, kewajiban kita sebagai seorang anak, kewajiban kita sebagai seorang kakak atau adik, kewajiban kita sebagai mahasiswa atau pekerja. Bukankah tujuan utama hidup kita adalah mengejar keridhoannya? Maka tetap tunaikanlah setiap kewajiban yang kita punya. Bukankah dengan menunaikan kewajiban sekalipun dalam perkara dunia, jika kita meniatkan untuk meraih ridho Allah, maka akan membuahkan pahala. Ibadahnya orang yang lalai itu bernilai rutinitasnya orang yang berjaga dari lalai itu bernilai ibadah. Maka di masa manapun Allah tempatkan kita, teruslah ukir kebermanfaatan dan semai pahala. Jangan merasa kalah berlomba karena perlombaan yang sesungguhnya adalah dengan prasangka dan hawa nafsu kita. Teruslah berhusnuzon terhadap ketetapannya, merendah sabar atas ujian yang ditempa, dan senantiasa bersemangatlah untuk mendulang pahala atas apapun keputusannya, baik dalam rasa suka atau tidak suka kita. Jika seorang mengajakmu berlomba atas dunia, tinggalkan saja baginya. Tapi jikalau akhirat soalnya, dahului dia segera. Allah akan karuniakan dunia pada yang dicintanya dan bahkan pada yang dimurkanya. Tapi akhirat hanyalah untuk kekasih-kekasihnya. Ustadz Salim Afillah. BTW, ada satu hal yang ingin saya ingatkan. Pernikahan itu bukan perkara seberapa cepat atau lambatnya, melainkan menjemput berkahnya yang utama. Tak ingin juga kita menjemput belahan hati bila diiringi dengan murkanya. Maka, teruntuk akhwat tersayang, jangan pernah menurunkan standar, mengubah gaya berpakaian, make up berlebihan, diskon-diskon sedikit panjang jilbab atau longgar gamis yang dikenakan, berharap akan semakin mudah menarik lamaran ikhwan. Tidak, sungguh tidak ada jaminan pun apakah kau rela menawar akhirat dengan kepentingan dunia sembari menjauhkan diri dari makna takwa, berupaya menjemput jodoh dengan cara yang tidak diridhoinya. Atau teruntuk para ikhwan, jangan pula akhirnya kau halalkan pacaran, entah karena sang perempuan atau keluarganya yang mengizinkan atau memberikan persyaratan, dalilnya agar bisa lebih mengenal. Apakah engkau lebih memilih cinta si dia ketimbang cinta sang maha pemilik dunia? Apakah kau rela membangun mahligai rumah tangga yang diawali dengan ketidakberkahan prosesnya? Maka teruslah genggam erat takwa, berjalanlah dalam lajur ketaatan yang diberikannya. Karena menjemput jodoh bukan perkara seberapa cepat atau lambatnya, namun apakah kala kita menjemputnya diiringi berkahnya atau justru dicampakkannya jodoh kita dengan murkanya. Sebagai tambahan refleksi, terkadang kita lupa akibat terlalu berfokus dengan pertanyaan, kapan jodoh kita akan datang, untuk menanyakan, kapankah ajal akan datang menjelang. Layaknya jodoh, hari lahir dan kematian sudah Allah tetapkan jauh sebelum kita dilahirkan, dan kita tidak pernah tahu mana yang duluan. Lalu mengapa kebanyakan dari kita merasa aman, seolah lebih berfokus menanti kehadiran sang kekasih dibandingkan mempersiapkan amal sebelum hari kematian itu datang? Itulah sebabnya ubah mindset berpikir kita untuk terus mengejar menjadi sebaik-baik hamba. Jikalau takdir jodohnya lebih dahulu menyapa, perbanyak syukur dan terus merendah kebaikan pada hari kehidupan yang diberikan olehnya. Jika maut yang lebih dahulu ditakdirkan olehnya, kita tidak akan menyesal karena telah mempersiapkan amal dan bekal selama di dunia. Ikhwan wa akhwati fillah, untukmu yang masih dalam masa penantian, sungguh Allah tahu bahwa kita bisa.
Allah tahu kita memiliki kemampuan untuk menerima dan berjalan di atas takdirnya. Seberat apapun dirasa dalam letih raga atau pada lantunan ikhlas doa-doa panjang saat meminta, percayalah bahwa Ia selalu mendengarkan pinta, tak luput melihat dan menaungi setiap hamba. Maka di tengah masa yang berat ini, mintalah padanya agar menguatkan pundak, mengencangkan harap, membimbing langkah-langkah lemah kita dengan sebaik-baik derap. Mungkin ada kalanya kita dapat menepis seluruh kegalauan hati, namun tak jarang kesalahan-kesalahan itu seolah tak henti menghampiri. Maka bisa jadi hal itu terjadi karena masih adanya waktu luang yang tidak kita manfaatkan. Bukankah jiwa manusia memang senantiasa dalam salah satu dari dua keadaan? Jika jiwa ini tidak disibukkan dengan ketaatan kepada Allah, maka jiwa ini justru yang akan menyibukkan pemiliknya. Sama halnya seperti jika kita tidak menyibukkan diri dengan kebaikan dan kebermanfaatan, maka kita akan disibukkan dengan keburukan atau kemaksiatan, seminimal-minimalnya dalam kesia-siaan. Mengenai hal di atas, maka Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizullah memiliki beberapa resep jitu untuk menjaga kondisi keimanan kita. Beliau menjelaskan sebab-sebab yang dapat meningkatkan iman. Di antaranya, yang pertama, mempelajari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama yang diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah, atau dengan membaca Al-Quran dan mentadaburinya, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, merenungi perjalanan hidup Nabi SAW, merenungi ajaran-ajaran luhur agama Islam, membaca perjalanan hidup salaful ummah, dan lain sebagainya. Yang kedua, merenungi ayat-ayat kauniyah Allah yang ada pada makhluknya. Ayat kauniyah ini dimaksudkan pada tanda-tanda keagungan Allah pada alam semesta atau seluruh makhluknya, pada pergantian siang dan malam, berdiri kokohnya gunung dan terhamparnya lautan, atau pada kesempurnaannya ciptaan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam beramal solih, serta memurnikan untuk mengharap keridhaan Allah semata, baik berupa amalan hati, lisan maupun anggota badan. Kalau toh jika memang pada akhirnya kita belum ditakdirkan untuk bertemu jodoh di dunia, yakinlah bahwa Allah sudah siapkan bidadari-bidadara yang terbaiknya di surga untuk hambanya yang bertakwa. Jangan khawatir, kegantengan mereka nggak akan kalah dibandingkan artis Eropa atau India, atau opa-opa Korea. Kecantikan bidadari di sana jauh melebihi apa yang pernah dibayangkan oleh mata. Sudah pasti cantiknya wanita Arab atau Raisa menjadi tiada seberapa. Jika memang kenikmatan itu Allah tangguhkan di dunia, yakinlah bahwa kenikmatan berkali-kali lipat lebih Allah siapkan dan menanti kita di surganya yang mulia. Terakhir, dalam kondisi apapun, semoga Allah lapangkan dada kita dalam mengerja ketetapan darinya. Mari kita merenungkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani rahimahumullah ketika menafsirkan ayat Alam nashrah laka sadrak dalam surat Al-Insyirah ayat pertama. Manusia yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima hukum kauni, akan engkau dapati dia ridho terhadap ketentuan dan takdirnya dan merasa tenang terhadap hal itu. Dia berkata, aku hanyalah seorang hamba dan Allah adalah Rabb yang melakukan apa dikehendakinya. Orang yang berada dalam kondisi seperti ini akan senantiasa dalam kebahagiaan, tidak sedih dan berduka. Dia merasa sakit namun tidak sampai menunggu kesedihan dan duka cita. Dan untuk hal yang demikian telah datang hadis sahih bahwasanya Nabi SAW bersabda, sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya itu baik. Tidak ada yang mendapati keadaannya seperti itu kecuali bagi seorang mukmin. Apabila keburukan menimpanya, dia pun bersabar, maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila kebahagiaan meliputinya, dia pun bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Tafsir Al-Quran Al-Karim Juz Amma halaman 247. Maka tidak perlu ragu atau bersedih hati, jadikan kesabaranmu bernilai pahala di sisi ilahi.
Bisa jadi inilah jalan kebaikan yang diberikan untukmu di tengah sabar dan ikhlas dalam penantian menjemput jodoh yang berliku. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan dan kebaikan selalu, menyibak hikmah di balik ketetapan Sang Maha Pemilik waktu. Orang beriman selalu punya cara untuk menata hatinya meskipun apa yang ia terima berlawan dengan apa yang diinginkannya. Saat mendapatkan musibah, air matanya menetes, namun hatinya tetap terilhami untuk yakin bahwa apa yang diberikan Allah adalah yang terbaik baginya. Jiwanya mungkin lelah, pikirannya mungkin penat, tapi tidak dengan hatinya. Hati yang terus yakin bahwa bila ia diuji oleh Allah, itulah tanda bahwa Allah masih begitu sayang padanya.